Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Aditya Aryaguna dari kelas 4D4 LNB NRP 131 0171 060. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pertemuan keempat dari workshop sistem integrasi yang dilaksanakan pada hari Jumat 9 April 2021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa yang sudah diajarkan ke kami mengenai 1. Membuat rangkaian counter dengan CNT. Yang kedua, membuat rangkaian counter dengan CNTR. Nah, di sini rangkaian diagram ladder yang sudah saya buat secara keseluruhan. Oke, yang pertama yaitu di sini ada rangkaian counter dengan menggunakan CNT pada rang 0 dan rang 1, sedangkan pada rang 2 dan rang 3 merupakan rangkaian counter dengan menggunakan CNTR. Apa sih bedanya rangkaian counter menggunakan CNT dengan CNTR? Sudah terlihat bahwa untuk perbedaannya terdapat pada input. Sedangkan di CNT itu inputnya ada dua, yaitu tombol input untuk mengaktifkan dan tombol reset untuk mereset. Sedangkan yang CNTR itu terdapat tiga input. Yang pertama yaitu input up, yang kedua yaitu input down, yang ketiga untuk reset. Nah, di sini saya menggunakan device type JP1L. Oke, langsung saja kita running. Caranya pada toolbox itu terdapat work coordinate simulator atau bisa dengan Ctrl Shift V. Oke, kita running. Nah, di sini dapat terlihat bahwa running program berjalan dengan lancar karena tidak ada garis merah di sebelah kiri ini. Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan yaitu set terlebih dahulu set value-nya pada CNT atau CNTR. Di sini agar tidak lama-lama saya set value pada CNT ini saya buat 2. Oke, ketika input ini saya beri 1, maka CNT itu akan menghitung mundur menjadi 1. Jadi awalnya itu 2. Jika inputnya diberi 1, maka CNT ini akan menghitung mundur yaitu 1. Sedangkan jika diberi nilai 0, kan 0, maka dia tidak berubah apa-apa, tidak mengurangi atau tidak menambahkan. Seperti itu. Dan lampu masih mati, dalam keadaan mati. Untuk agar menghitung mundur kembali, maka input pada counternya ini kita beri logika 1. Nah, dia akan mencapai nilai 0 yang dimana nantinya akan menghidupkan lampu tersebut pada rangkaian CNT. Seperti itu. Dan untuk resetnya di sini terdapat input reset, maka input reset ini kita beri logika 1. Tapi sebelum reset ini, pada input counter ini kan masih bernilai logika 1, masih dalam keadaan menyala. Maka input counter ini kita beri logika 0 agar off terlebih dahulu. Nah, setelah itu reset counternya ini kita beri logika 1. Nah, maka dia akan reset dan kembali pada set value yang sudah ditetapkan, yaitu 2. Seperti itu. Setelah itu kita reset kembali, kita beri logika 0 resetnya. Nah, di sini ada lagi perbedaannya, yaitu jika dalam rangkaian CNT itu dia menghitung mundur, tapi menghitung mundurnya dari set value yang sudah ditentukan. Misal set value yang ditentukan 2. Jadi dia akan menghitung mundur dari 2, 1, 0. Nah, kalau misalnya CNTR, dia itu
kita set value-nya misalnya 3 nih. Misalnya 3. Dia akan menghitung maju atau mundur bisa. Kalau menghitung maju nanti bisa pakai up, kalau menghitung mundur bisa pakai down. Seperti itu perbedaannya. Dan selalu dimulai dari 0 kalau CNTR. Oke, kita lanjut ke CNTR. Oke, kita coba. Kita beri input up ini, kan ini 0 nih, pembacaan dari awal 0. Kita beri input up. Kita beri logika 1. Nah, dia akan kebaca 1. Dia akan kebaca 1, padahal set pointnya yaitu 3. Oke, kita beri logika 0, dia tidak akan membaca. Oke, kita beri logika 1 kembali. Nah, dia akan kebaca nilai 2. Setelah itu kita beri logika 0 dan kita beri logika 1 kembali. Maka yang akan dia akan membaca 3. Akan tetapi lampu masih belum menyala. Kita beri set logika 0 kembali. Jangan kalau kita beri logika 1 kembali, kan ini sudah 3 nih. Kita beri logika 1, apa yang kita lihat yang terjadi. Nah, dia akan kembali mereset. Dia akan kembali ke nilai awal, nilai pembacaan awalnya itu yaitu 0, dan lampu tersebut akan menyala seperti itu. Oke, kita beri input 0. Nah, ini CNT-nya masih nyala ya, karena dia sudah terbaca lampunya juga. Oke. Nah, kita beri logika 1 kembali pada input, lampu mati. Kita beri, oke, ini 2. Nah, ini input up-nya saya beri 0. Nah, saya gimana sih caranya kalau ingin menghitung mundur? Nah, ini ada input down. Kita coba diberi logika 1 pada input down-nya. Nah, dia akan menghitung mundur. Yang tadinya 2 menjadi 1. Oke, kita beri logika 0. Tidak terjadi apa-apa, dan diberi logika 1 kembali, dia akan membaca ke 0. Dia akan 0, tapi lampu ini masih belum menyala. Oke, setelah ini 0, kita coba kalau misalnya dari input down, kita beri logika 1 dari 0 ini. Yang terjadi yaitu, nah, dia akan menghitung mundur. Jadi dari 0 menjadi 3, seperti itu. Kalau down. Kalau up dari 0 menjadi 1. Dan kalau down ini, dia lampunya itu akan menyala ketika nilai set value itu sudah mencapai set pointnya yaitu 3. Sedangkan kalau input up, dia lampu akan menyala ketika setelah selesai set value yang sudah ditentukan yaitu 3, dan dia kembalikan ke 0 kembali. Seperti itu kalau input up. Oke, kita beri logika 0, dia akan tidak terjadi apa-apa. Sedangkan kita beri logika 1 kembali. Nah, lampunya itu akan mati dan dia akan menghitung mundur menjadi 2. Oke. Langsung saja kita set ke value-nya, kita set menjadi 0. Apa yang terjadi jika input up ini saya beri nilai 1 dan input down saya beri nilai 1. Input up saya beri nilai 1, dia akan menghitung maju yaitu 1, sedangkan input down saya beri nilai 1 kembali juga, dia akan menghitung mundur seperti itu. Oke, untuk meresetnya yaitu dengan cara ini ada tombol reset. Kita gunakan tombol reset ini, kita beri logika 1. Maka yang terjadi, dia akan mereset dari nilai awal pembacaan yaitu 0, dan lampu akan mati. 0.
Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.